Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Asbiasan. Saya merupakan mahasiswa Magister Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan apa itu struktur pada sebuah sistem. Apa itu definisi struktur? Pada setiap perusahaan pasti menginginkan aktivitas operasionalnya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan dukungan oleh elemen-elemen sistem yang ada pada perusahaan tersebut, dari anggota tim maupun pegawai yang bekerja pada perusahaan tersebut. Dalam mewujudkan hal tersebut, perusahaan membutuhkan perencanaan dengan menyusun struktur organisasi yang baik dan tepat. Struktur organisasi biasanya dibuat dalam bentuk bagan yang menjelaskan divisi serta kegiatan dan garis tata hubungan antara divisi satu dengan divisi lainnya. Elemen dasar struktur organisasi. Dalam mendukung kegiatan bisnis perusahaan, struktur organisasi memiliki elemen-elemen dasar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem hierarki perusahaan. Elemen berikut dapat menentukan jalannya kegiatan operasional perusahaan dan tergantung dari bagaimana cara mengimplementasikannya. Struktur yang pertama yaitu struktur fungsional. Struktur fungsional merupakan struktur organisasi yang umumnya banyak digunakan oleh perusahaan besar atau yang memiliki skala tenaga kerja yang masif. Struktur fungsional mengelompokkan individu berdasarkan spesialisasi, yaitu dengan memecahkan setiap bidang sesuai fungsi pekerjaan yang dilakukan. Berikutnya adalah struktur divisional yang berbasis produk. Struktur organisasi berbasis produk ini dikenal juga sebagai struktur divisi yang mengelompokkan individu ke dalam tim berdasarkan produk yang sedang dikembangkan. Struktur organisasi ini memiliki lapisan dengan fungsi yang berbeda. Contohnya, setiap divisi produk memiliki tim pemasaran dan penjualannya sendiri-sendiri, beserta tim fungsional lainnya yang ditugaskan hanya untuk salah satu produk. Struktur matriks. Struktur matriks memberikan anggota tim suatu otonomi terhadap pekerjaan mereka masing-masing, dengan cara memperbolehkan setiap anggota tim bertanggung jawab kepada pemimpin secara langsung untuk setiap tugas yang diberikan. Yang berikutnya yaitu struktur datar. Struktur organisasi atau flat adalah sebuah jenis struktur yang tidak memiliki tingkat manajemen di antara eksekutif tertinggi dengan pegawai atau anggota tim lainnya. Di dalam struktur ini, anggota tim diberikan wewenang untuk mencapai tujuannya secara mandiri dengan menghilangkan birokrasi dan hierarki kegiatan bisnis seperti manajer atau atasannya. Berikutnya, saya akan mencontohkan struktur organisasi yang terdapat pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan atau bisnis yang menggunakan bahan mentah serta komponen dasar untuk memproduksi produk dengan menggunakan mesin, robot, dan bantuan manusia. Proses produksi barang tersebut biasanya menggunakan cara perakitan yang menyatukan produk dalam beberapa langkah atau cara kerja. Struktur organisasi perusahaan manufaktur menggunakan struktur organisasi tradisional dalam mengatur sistem perusahaan. Struktur organisasi ini masih menggunakan sistem struktur departemen sehingga tugas sama dijadikan pada satu divisi atau departemen. Struktur departemen perusahaan manufaktur terdiri dari 3 bagian. Bagian manajemen yang bersifat keuangan, bagian operasional, serta bagian pemasaran. Wakil direktur bertanggung jawab penuh dalam mengawasi setiap departemen serta memberikan laporan kepada
direktur. Manajer sendiri terdiri dari 3 manajer, yaitu manajer bagian manajemen keuangan, manajemen operasional, serta manajemen pemasaran. Departemen sendiri terdiri dari 6 departemen dengan masing-masing tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Berikut ini merupakan jabatan dalam struktur organisasi. Biasanya, struktur organisasi ini disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Selanjutnya kita melihat dari tugas manajemen eksekutif. Manajemen eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menentukan strategi pada perusahaan serta bertanggung jawab atas hasil strategi tersebut. Sedangkan tugas dari direktur yaitu mengambil keputusan utama dalam kemajuan perusahaan tersebut. Manajer produksi bertugas memimpin pekerja produksi dan pengawas dalam fasilitas produksi, semua yang berhubung dengan pengelolaan proses produksi. Selanjutnya yaitu pengawas lini produksi, merupakan penghubung antara pekerja produksi dan manajer produksi. Pekerja produksi merupakan bagian bawah diagram struktur organisasi perusahaan manufaktur. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang elemen pada struktur sebuah sistem. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.